Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jabeb Channel. Dalam kesempatan kali ini, seperti biasa kita berbagi tutorial atau berbagi ilmu kepada teman-teman, khususnya kepada subscriber. Dan saya selalu doakan semoga teman-teman semua dimanapun yang lagi beraktivitas, semoga diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Jadi hari ini kita kedatangan satu unit motor Yamaha Pixen ya. Jadi dengan kasusnya yaitu katanya air radiatornya dia jebol masuk ke area mesin ya. Jadi misalkan kalau seal water pumpnya jebol atau udah aus, otomatis kan air radiator nih yang ada di sini ya, yang ada di sini dia maupun yang ada di sini ya. Nih nanti dia habis soalnya si airnya masuk ke mesin ya. Jadi seal water pumpnya kan di sini nih, jadi masuk ke sini ya, ke bawah terus diolah, kan mesin berputar ya, terus si air radiator dan oli bercampur. Nah biasanya suka menimbulkan yaitu si warna olinya jadi kayak susu ya. Tapi kalau misalkan lama kelamaan bisa menyebabkan jadi lumpur. Nah di situ nanti bakal terjadi saluran oli, apalagi yang lubang-lubang kecil nanti bakal tersendat atau bakal ketutup sama lumpur kalau misalkan dibiarkan. Jadi harap hati-hati sekali kalau misalkan air radiator masuk ke ruang pembakaran, khususnya seal water pumpnya dijebol. Jadi harus buru-buru diganti ya. Kalau misalkan tidak buru-buru, saya pastikan nanti bakal terjadi namanya overheat. Nih kalau misalkan dia tidak menutupi saluran oli yang ke area blockhead ya, kemungkinan kalau misalkan ketutup nih, nanti si pelatuk no kenas nanti pada kena ya, pada aus. Soalnya nanti kering bagian atasnya ya, diakibatkan si olinya dia tidak naik. Pernah saya dulu waktu ngebongkar gara-gara seal water pumpnya dia jebol. Jadi kelamaan dibiarkan sama dia, terus dikasih air. Tapi untuk seal water pumpnya dia tidak diganti. Otomatis walaupun dikasih air berapa banyak ya, pasti dia masuk ke ruang pembakaran, ke ruang yaitu ke area mesin ya. Nanti bisa berbahaya sekali ya kalau misalkan terlalu lama dibiarkan, yaitu untuk seal water pumpnya yaitu tidak diganti ya. Oke. Nah, untuk cara membukanya kita turunin dulu olinya ya. Kita lihat nih ya, di sini ya lubang daripada pembuangan olinya. Di sini biasanya untuk Yamaha Pixen MX dia menggunakan kunci 19 shock ya. Oke, kita ambilkan dulu untuk kuncinya ya. Kita turunin di olinya ya. Oke, siapkan dulu untuk wadahnya. Nah sekarang kita turunin dulu untuk olinya. Ini menggunakan kunci 19 shock ya. Nah, saya perhatikan di sini dia kayak susu, jelas ya. Nah, sebentar saya perdekat. Nah, ya, kayak susu. Jadi mungkin ini sedikit agak lama ya. Ini sudah mau menjadi lumpur. Nah, perhatikan di sini. Nih, ini juga air radiatornya ada yang masih baru ya. Nah warna hijau-hijau gini. Nah kalau misalkan terlalu lama dibiarkan begini kecampur, nanti lama kelamaan si oli dia bakal menjadi lumpur ya, atau bakal kayak lumpur gimana sih, agak kental. Nah nanti si lumpurnya itu bakal menutupi saluran olinya ya. Nih kalau misalkan pengen maksimal, kalau pengen bersih dalamannya, jadi untuk kamu ya, jadi untuk untuk mesinnya jadi harus dibelah ya, harus diacak-acak kalau dibersihkan kalau pengen bersihnya pengen maksimal. Tapi ada juga yang melakukan caranya, sekarang kita bersihkan olinya atau kita semprot lalu diganti seal water pumpnya. Nah lalu diganti olinya ya, terus atau selang seminggu, 3 hari atau beberapa hari, nah barulah si oli yang baru
yang kita ganti, turunin lagi lalu ganti oli yang baru. Hitung-hitung nguras ya, hitung-hitung kuras daripada dalaman mesinnya. Oke, sekarang kita buka dulu untuk air radiatornya. Kita turunin dulu. Nih di sini ya, baut pembuangannya nih, baut 8. Kita buka dulu. Jadi biar pada saat kita membuka ini jadi tidak kemana-mana untuk air radiatornya. Oke, kita buka dulu menggunakan kunci 8. Nah, siapkan kompannya. Lalu di ini apa ya, tapi sambil buka juga selang yang sebelah sini nih, perhatikan ya, soalnya biar tidak, maksudnya biar turun semua ya untuk air radiatornya. Oke, ini sudah turun. Lalu pasang kembali untuk bautnya. Oke, kita kencangin. Mungkin untuk area di radiator sini sudah habis ya. Nah, sekarang kita tinggal ngebuka untuk inian ya, rumah radiatornya, rumah seal water pump. Lalu kita buka yaitu untuk inian ya, baut 1 2 3 ya. Baut jangan nempel ke blockhead. Sambil kendorin juga untuk baut ini, soalnya kan kita mau melepasnya. Sudah kita lepas. Jangan lupa selang yang ke radiatornya dilepas. Nah, sekarang baru tinggal melepas selang hawanya. Nah, sekarang kita baru melepas ya. Nah, kalau misalkan turunin dulu air radiatornya kan jadi dia nggak kemana-mana ya untuk air radiatornya. Oke ya. Nah, bisa diperhatikan di sini ya. Jadi air radiator bocor tuh di sini nih ya. Jadi dia masuk ke sini nih ya, turunlah ke bawah ya. Nah, sekarang kita buka dulu untuk ini. Kita buka dulu baut 8. Misalnya baut 10 menggunakan kunci T8. Sekarang kita buka baut yang ini ya, yang tadi kita kendorin. Oke, untuk packingnya ini masih menggunakan yang orisinil. Nah, sekarang kita dorong nih untuk as. Nah ya. Nah, jadi ini ya seal water pumpnya. Nah, dan ini laharnya ya. Nah, untuk laharnya ini juga harus ganti sekalian ya. Ini soalnya tadinya sudah kecampur sama air.
Tuh, jadi dia goyang, jadi kena dia ya, jelas ya segini. Nah sekarang kita buka dulu untuk laharnya ya, lalu kita dorong untuk seal water pumpnya. Kita buka dulu ya untuk laharnya. Jangan lupa kasih lap, takut ininya pada baret nanti air radiator bisa ngerembes. Nah ya, ini parah sekali ya, mungkin sudah bertahun-tahun, baru pertama kali atau sebelumnya sudah pernah ganti ya. Oke, kita bersihkan dulu. Nah lalu sekarang kita tinggal menggetok daripada seal water pumpnya nih ya. Kita buka dulu. Untuk bawahnya diganjel pakai ini ya, nih ya. Soalnya kan kalau misalkan kita tahan begini, ini kan rata ya, jadi nanti ini nggak bakalan keluar ya. Kita tahan pakai ini. Kalau misalkan tidak seret atau tidak keras dilepasnya, intinya mudah lah, cukup digetok. Tapi kalau misalkan keras, biasanya ada yang suka menggunakan pakai teleker, ada yang suka menggunakan pakai baut, jadi ganjel, jadi tarik nanti ya. Mudah-mudahan sih ini gampang ya, jadi tidak susah. Oke, kita getok. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini agak sedikit kesusahan, sepertinya ini agak keras sekali. Nah oh enggak, agak sedikit enteng. Nah ya, jadi mesinnya tidak merusak ya. Oke, ini si water pumpnya nih, biang kerok daripada air radiator dia jadi bisa masuk ke ruang mesin atau ke oli, jadi bercampur. Oke, sekarang ini kita bersihkan dulu dan pakinya nanti kita ganti, dan nanti kita ganti untuk seal water pumpnya. Oke ya, kita ganti dulu untuk seal water pumpnya, atau kita bersihkan dulu untuk semuanya ya. Dan untuk laharnya kita ganti saja ya. Oke, untuk pencucian sudah beres. Sekarang kita tinggal memasang atau merakit. Ini seal water pump yang baru dan ini lahar yang baru ya. Jadi untuk seal water pump yang lama dan lahar yang lama ya kita ganti. Oke, sekarang kita pasang dulu untuk seal water pump ini. Nah ini yang baru ya, dan ini yang lama. Oke, untuk posisinya yang ini di luar ya, atau di sini. Perhatikan seperti ini ya. Ini modelnya sepertinya ini ya, yang apa? Soalnya ini yang punyanya bawa sendiri ya, jadi nggak beli di sini ya. Yang punyanya bawa sendiri, sama laharnya pun dia bawa sendiri. Oke, di sini saya cuma mau memasang saja. Mudah-mudahan ini awet bagus. Kita pasang. Sedikit lagi. Oke, sedikit lagi ya, kita getok nyari yang agak rata. Oke, untuk ini sudah beres, sudah rata. Nah sekarang kita tinggal memasang untuk laharnya dulu ya. Ini laharnya dulu. Nah untuk laharnya supaya agak awet dikasih gemuk saja ya. Sebentar saya kasih gemuk dulu. Oke, kita kasih grease dulu secukupnya saja. Oke, sekarang kita tinggal pasang dulu untuk laharnya. Oke, ini sudah beres.
Nah sekarang kita tinggal memasang untuk asnya ya, as kipasnya. Perhatikan di sini, ini pastikan jangan sampai nyona ya, atau agak aus. Kalau misalkan agak aus nanti cepat bocor. Nah ini masih bagus, kita langsung aja pasang. Oke. Lalu sekarang kita tinggal memasang packingnya dulu. Kebetulan packingnya ada satu lagi. Pastikan rata sama lubangnya. Sepertinya ini kelebihan untuk packingnya ya, kita gunting dulu ya. Oke, sudah kita gunting, sekarang kita tinggal pasang. Oke, ini sama pas. Sekarang kita tinggal memasang pelatnya ya. Sebentar. Posisinya begini, jelas ya. Soalnya untuk ini kan dia hawa ya, hawa untuk mesin. Oke, kita pasang dulu. Oke, sekarang kita tinggal pasang untuk satunya lagi platnya. Nah, ini masuk, lalu dorong, set. Nah, udah masuk. Nah, lalu kita tinggal dikasih baut. Oke, satu lagi. Sudah masuk. Nah sekarang kita tinggal memasang. Nih kalau misalkan mau melakukan pemasangan, mau ini dipasang di sini nggak apa-apa ya. Kalau misalkan ini mau dipasang nanti yang ini terakhir nggak apa-apa ya. Jadi kita pasangnya dulu. Soalnya kenapa? Jadi untuk si as kipasnya ya kan ini apa untuk memasukkan ke baut sininya nih. Sebentar. Nah kesininya nih ya. Nah kesininya, kalau misalkan tidak rata atau tidak masuk nanti kan ketekan, nanti bisa menyebabkan untuk si ininya ya nanti ketekan nonjol, tidak ngepas sama dudukannya. Tapi kalau misalkan gini contohnya nih ya, yang sudah tahu di skip saja sebentar. Nah kita kan masukin nih set, nah sesuai dudukannya. Lalu ini diputar sambil diputar ya, sambil diputar atau di bagian magnetnya diputar ya untuk gigi sentriknya. Bebas ya nanti gimana versi teman-teman. Kalau misalkan pas, oke, masuk. Nah tinggal ngecilin baunya kan, tinggal pasang yang di sini ya. Kalau misalkan dipasang ininya ya, nih kan misalkan tidak pas ya untuk pemasukan ke sininya nih. Nanti teman-teman boleh diputar dari magnet atau di sini ya dicoba-coba ya. Jadi harus ngepas ya. Antara ini sama ini harus ngepas ya. Nanti kalau misalkan tidak ngepas nanti bisa berbahaya sekali, bisa patah atau selek baut-bautnya ya. Saya kasih contoh saja ya, sebentar. Oke, kita pasang dulu ya. Saya kasih contoh, pastikan untuk o-ring ininya dan o-ring ininya jangan sampai aus ya. Kalau misalkan aus nanti bisa ngerembes. Kita pasang dulu. Nih sebentar. Nah ini kan posisinya agak miring. Nah,
pastikan juga ini agak miring, jadi biar langsung masuk. Kalau misalkan tidak masuk atau mengganjal, diputar saja sedikit. Nah, sebentar. Nah, ini sudah masuk ya, soalnya ini udah rapet ya, berarti ini sudah masuk. Nah, perhatikan ini pada saat diputar ini agak seret ya, soalnya kenapa, dia sudah masuk ke bautnya. Jadi kalau misalkan ini muter, otomatis magnet juga dia harus muter, soalnya kan dia ngikut sama rantai keteng atau gigi sentrik. Oke, jelas ya sampai di sini. Nah, sekarang kita kasih baut dulu. Di sini satu. Sebentar. Bautnya. Dan di sini satu. Kita bautin dulu ya. Atau kita kencengin dulu. Sudah masuk. Jangan lupa untuk selang hawanya. Oke, ini sudah masuk. Terus sekarang tinggal tutupnya dulu kita pasang ya. Kita masukin. Dan ini juga kita masukin. Atau mau terakhir ya nggak apa-apa. Oke, pastikan pakunya dia harus dalam keadaan bagus ya. Kalau misalkan kurang bagus, nanti bisa menyebabkan air radiatornya dia merembes ya. Kita pasang dulu bautnya semuanya. Oke, kita kencengin dulu ya untuk bautnya. Oke, untuk bautnya sudah kita kencengin ya semuanya. Nah, sekarang kita tinggal kencengin untuk selang radiatornya. Oke, dan satu lagi kita masuk. Sekarang kita untuk olinya sudah kita semprot ya, jadi sekarang kita tinggal memasang untuk tutup lubang olinya ya. Jadi sekali lagi ya, kalau misalkan nanti dapat kasus yang sama ya, khususnya olinya sudah kecampur sama air radiator, kalau misalkan dibiarkan nanti ya, yang pertama bisa kena plat kupling ya, rumahnya juga bisa aus, dan yang kedua kena piston ya. Dan terlalu lama dibiarkan bisa juga nanti saluran olinya dia tersendat, lalu yang tadinya area misalkan blockhead dapat pelumas oli, nah nanti gara-gara tersendat, nanti si olinya si area bagian blockheadnya nanti dia tidak ke bagian oli, nanti bisa menyebabkan kekeringan. Nah nanti disitu pada kena pelatuk, makan as dan lainnya. Nah sekarang kita pasang dulu ya, lalu olinya kita ganti yang baru ya. Kalau misalkan ganti oli yang baru yang biasa juga nggak apa-apa, hitung-hitung nguras dulu ya untuk area mesinnya, lalu nanti bikin yang standar lagi untuk olinya. Mau dibikin mau dimasukin oli yang murah juga nggak apa-apa ya, hitung-hitung lagi nguras dulu, proses nguras ya. Sekarang kita pasang dulu. Oke, untuk tutup lubang olinya sudah kita kencengin. Nah sekarang kita tinggal mengisi olinya dan air radiatornya ya, kita isi.
Wis, kepenuhan. Oke, mungkin saya rasa cukup. Kita tutup dulu. Nah, kalau misalkan nanti stoknya kosong yang di jilikan sana atau di kompan, ini di sini kosong, kita isi aja ya. Oke, sekarang kita isi di oli dulu dan kita tes. Kita nyalain dalam jangka waktu beberapa menit, lalu kita lihat apakah si air radiatornya dia habis lagi. Kalau misalkan habis lagi kan berarti kan masih bocor ya, walaupun seal yang baru. Nah, kalau misalkan air radiatornya masih awet atau masih banyak, berarti kan sudah tidak bocor lagi ya. Oke, ini sudah beres, olinya sudah terpasang. Nah, sekarang kita nyalain, kunci kontak on. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, motor hidup. Nah, kita tunggu beberapa menit ya, biarkan saja biar agak panas ininya, atau biar kipasnya agak muter. Dan nanti kita lihat apakah si air radiatornya dia masih ada atau sudah habis lagi ya. Oke ya, ini sudah agak panas, bisa dilihat. Nah, sekarang kita lihat dulu dari tutup sininya nih, apakah masih banyak atau tidak. Kalau misalkan masih banyak, berarti, nah perhatikan di sini, ini masih banyak ya air radiatornya. Berarti alhamdulillah ini aman ya. Oke, jadi untuk cara pemasangannya seperti itu. Dan untuk olinya paling nanti biarin sama yang punya, apakah mau dikuras. Kalau misalkan mau dikuras, nanti kan jarak beberapa hari atau beberapa minggu perlu ganti lagi ya, kalau pengen dalaman mesinnya dia bersih. Oke ya, mungkin segitu dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, dan apabila ada kesalahan atau kehilafan mohon dikoreksi dan diluruskan. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.